Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dinadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan ini di channel ini kita bisa diskusi-diskusi tentang ya dalam rangka ujian akhir semester di PPA 3. Sebelumnya yang kami hormati Ustadz Hasim Pangerin SPDPD selaku dosen mampu luar biasa nih. Terima kasih yang sabar mengajari kita semua. Saya Peri Safari dari PPA 03 dan kakak yang satu ini Hakiki Johan Kautsar dari kelas PBA 3. Ya, kita akan berdiskusi tentang Nahwu ya. Luar biasa nih Nahwu ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nah, kaitan Nahwu ini biasanya dengan i'rab ya. Karena i'rab itu untuk mengetahui harokat akhir dari sebuah kalimat atau supaya penerjemahannya betul gitu ya. Kita sering dengar tuh Kak, kata-kata orang bersumpah wallahi. Bolehkah dijelaskan cara mengi'rab wallahi Kak? Nah, kalimat wallahi ya. Wallahi sering dikatakan al-wawu harful qasam mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Ini wawunya sebagai huruf qasam atau sumpah. Dia hukumnya mabni, hanya menggunakan fathah. Kemudian Allahi sebagai lafadz jalalah ya. Atau lafadz yang mulia, i'rabnya sebagai isim majrur. Tanda jarnya yaitu menggunakan kasroh di akhirnya. Nah, jar dan majrur ini berkaitan dengan sebuah fiil yang dihapus, yaitu uksimu. Artinya saya bersumpah. Oh gitu. Nah, kalau yang mabni misalkan haza itu gimana? Cara i'rabnya. Haza. Nah, di sini contohnya misalkan haza rozulun. Nah, haknya di sini sebagai huruf tanbih, mabni ala sukun. Ya, mabni atas sukun. Nah, za-nya di sini sebagai isyarah, mabni ala sukun juga fi mahali raf'in mubtada, karena dia kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian rojulun khobar marfu wa alamati raf'ihi dhammah dhahirah. Dia khobar kedudukannya, hukumnya dibaca marfu atau dibaca rofa. Tanda rofanya yaitu menggunakan dhammah. Itu bi. Oke. Nah, ada juga tuh yang saya pernah dengar isim mausul. Bagaimana tuh cara mengirab isim mausul? Isim mausul. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih isim mausul itu apa sih? Nah, isim mausul adalah kata yang sering diartikan sebagai kata penghubung. Kata penghubung ya. Gimana tuh cara ngirabnya? Ya. Contohnya di sini ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ara'aita ini hamzahnya itu huruf istifham mabni alal fathi, mabni menggunakan fathah. Ro'a itu fi'il madi mabni atas sukun. Kemudian taknya sebagai domir mustatir, domir baris mustatir, mabni ala fathi fi mahali raf'i fa'ilun. Dia domir kedudukannya sebagai domir, mabni tanda binanya yaitu menggunakan fathah karena kedudukannya sebagai fa'il. Kemudian alazi di sini isim mausul, dia mabni tanda binanya yaitu sukun, kedudukannya sebagai maf'ul bi. Kemudian yukadzibu. Nah, yukadzibu dia fi'il mudhari, dibaca rofa, tanda rofanya yaitu menggunakan dhammah. Dan fa'ilnya tersembunyi, yaitu domir huwa. Kemudian biddin. Nah, baknya di sini huruf jar. Huruf jar mabni, tanda binanya yaitu menggunakan kasroh. Kemudian ad-din, isim majrur. Dia majrur karena kemasukan huruf ba. Nah, tanda jarnya yaitu menggunakan kasroh. Oke. Seputar isim ya, isim kan kalau nggak ada alif lam tanwin ya. Kalau pakai alif lam berarti ya memang pakai tanwin. Kayak peribahasa aku dan kamu bagikan
tanwin dan alif lam. Ya bisa. Nah, coba bisa jelaskan nggak ada keadaan isim yang tidak boleh ditanwinkan? Gimana kan? Nah, jadi asalnya itu semua isim boleh ditanwinkan kecuali dalam 3 kondisi. Ya, gimana Nah, ini? kondisi yang pertama ketika dia kemasukan alif lam yang awalnya baitun menjadi al baitu. Nah, ya. Kemudian kondisi yang kedua jika isim itu sebagai mudhof dia disandarkan ke isim setelahnya. Ya. Contohnya baitul mali. Nah, jadi dia tidak bisa baitul malin. Kemudian jika isim itu termasuk salah satu isim yang dilarang bertanwin dari asalnya, emang dari asalnya dia tidak boleh bertanwin gitu. Contohnya masa jidu, kemudian makkatu, kemudian ada ahmadu. Nah, seperti itu. Oke. Oh, jadi gitu ya. Memang ada yang ditanwinkan, ada yang enggak. Kalau yang dilarang ada nggak sih? Dilarang tanwin malah. Nah, iya itu sebenarnya dari asalnya emang udah tidak bertanwin. Jadi secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama karena satu sebab. Jika satu sebab itu ada, maka isim dilarang bertanwin. Kemudian yang kedua karena 2 sebab. Nah, isim belum dilarang bertanwin hingga terdapat 2 sebab. Jika ada salah satunya aja, maka boleh ditanwinkan. Nah, kali ini kita bahas pertama yaitu yang karena satu sebab. Contohnya apabila isim itu berakhiran huruf alif tanda muannas. Contohnya hamroun, hamrou. Jadi bukan hamroun. Kemudian ada hasna'u, bukan hasnaun. Kemudian ada sugro, bukan sugron. Kemudian ada husna, bukan husnan. Nah, kemudian contoh yang kedua, apabila isim itu merupakan jamak taksir dengan sigoh muthal jumu. Itu jamak taksir yang di tengahnya ada huruf alif, lalu setelah alif ada 2 huruf atau 3 huruf. Nah, contoh wazannya yaitu mafa'ilu, fa'ailu, kemudian ada mafa'ilu. Nah, seperti itu, Bi. Oke. Contohnya ada masajidu, fawaidu, masobihu. Nah, seperti itu. Kan masajidun berarti ya, masajidun ya. Ya. Terus kemudian tentang munada, gimana cara mengi'rab munada? Cara mengi'rab munada. Nah, munada dulu itu apa sih munada? Munada adalah isim yang dipanggil menggunakan salah satu huruf nida atau panggilan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang akan kita bahas nakiroh maksudah, yaitu munada yang lafadznya nakiroh umum namun ditunjukkan kepada orang tertentu. Dan hukumnya dibina sesuai dengan tanda rofaknya. Contohnya ada ya rojulu. Nah, ya-nya di sini sebagai harfun nida atau huruf nida mabni ala sukun. Dia dibinakan atas sukun. Kemudian ada rojulu. Rojulu di sini sebagai munada. Munada nakiroh maksudah mabni ala dommi fi mahalin nasbin. Nah, dia munada isim yang dipanggil, jenis isimnya yaitu isim nakiroh maksudah. Nah, hukumnya dibina di atas dommah menepati posisi daripada i'rab nasab. Oke. Itu Kak, saya pernah dengar tuh namanya harakatul munasabah. Bisa dijelaskan? Gimana, Bi? Itu kemudian kita diskusi tentang isim mufrad yang bertambung dengan ya mutakalim. Gimana tuh? Ya, masih banyak ya yang belum tahu cara mengi'rab isim yang bersambung dengan ya mutakalim atau domir orang pertama. Nah, di sini ada contohnya, misalkan ketika dia isim mufradnya marfu. Nah, tanda rofaknya menggunakan domah muqaddarah atau domah yang disembunyikan. Contohnya haza kitabi. Nah, kitabi, lafaz kitabi di sini merupakan khobar yang rofaknya ditandai dengan domah yang disembunyikan, tapi karena keadaannya sedang menyesuaikan dengan ya mutakalim atau harokatul munasabah. Kemudian ketika isim mufradnya mansub. Nah, tanda nasabnya itu menggunakan fathah muqaddarah atau fathah yang
Ya, teman-teman ini biasa ya, agak sedikit ini sedikit gangguan koneksi ya. Nah, mudah-mudahan bisa. Sodiki merupakan namun disembunyikan atau harakatul nasabah. Kemudian ada lanjut ya. Oke, yang ketiga ketika isim mufradnya majrur. Ya, Nah, ya. tanda ianya kasroh zohiroh, kasroh yang tampak atau terlihat. Contohnya kalimat Ya. Ala ustazi isim majrur karena dimasuki oleh lihat di akhir lafaz itu. Jadi ada 3 nasab dan majrur. Wah, luar biasa. Seru sekali nih Kak ya. Seru banget. Iya. Barangkali ada yang kita bahas lagi, hal lain silakan. Oke, sekarang giliran saya yang mungkin yang bertanya ya, Bi ya. Ya, boleh. Oke. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Ya, semoga bermanfaat juga nih buat saya juga. Ya. Nah, yang pertama kita bicara seputar badal ya, Bi. Boleh, Nah, ya. apa sih badal itu? Badal itu kalau sederhananya itu adalah pengganti ya. Dia bisa menggantikan isim, juga bisa menggantikan fi'il ya. Oke, berarti pengganti Bi ya. Nah, kalau dalam apa jurumiyah, aja sih? ya dalam jurumiyah saya pernah baca tuh bahwa idza ubdila ismun min fi'lin atau fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jamil i'rab. Bila isim diganti dengan isim atau fi'il diganti dengan fi'il yang lain, maka yang menggantikan itu badalnya mengikuti apa yang digantikan. Nah, istilahnya itu mubdal min. Ya. Nah, ketentuan apa aja sih, Bi? Ketentuan badal dalam hal i'rabnya. Nah, kalau dalam i'rab itu ya karena tawabi ngikuti. Kalau mubdal minhunya rofa, maka badalnya rofa. Kalau mubdal minhunya nasab, kalau mubdal minhunya jar, maka badal jar juga. Ketentuannya itu. Jadi dia mengikuti daripada mubdal minhunya, Bi ya. Ya, betul. Atau Oke. kalimat sebelumnya. Nah, ya. Macam-macam badal itu ada berapa sih, Bi? Menurut kitab dari Jurumiyah ya, yang kemudian dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Saniyah, karya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, dijelaskan ada 4. Yang pertama ada badal kul mingkul, kedua ada ba'ad mingkul, kemudian ada badal istimal, dan ada badal golat. Jadi ada jenis ya. Ada 4. Nah, tadi kan disebutkan badal kul minkul. Nah, badal kul minkul itu apa, Bi? Kalau kul minkul itu pengganti keseluruhan secara utuh gitu ya. Jadi pengganti keseluruhan. Misalkan seorang Ahmad digantikan oleh pamannya itu pengganti gitu. Contohnya gitu ya. Nah, terus kalau ketentuan dari badal ba'at minkul apa aja tuh, Bi? Ketentuannya. Nah, kalau tadi kul minkul itu keseluruhan, ya Muhammad digantikan oleh pamannya gitu ya. Kalau ba'at minkul itu sebagian, ya sebagian dari keseluruhan. Boleh sebagian kecil, boleh sepertiga, boleh seperdua, boleh 3/4, boleh. Pokoknya nih Muhammad digantikan badal ba'nya adalah matanya. Fatimah indah sekali bola matanya. Nah, Fatimah sebagai mubdal minhu, bola matanya sebagai badal ba'nya. Bagian dari Fatimah kan matanya. Nah, tadi kan disebutin badal kul minkul, badal ba'at minkul. Nah, sekarang apa sih ketentuan dari badal istimal? Nah, kalau istimal itu dia abstrak ya, abstrak. Jadi pengganti tapi abstrak. Jadi contoh misalkan Ahmad kepintarannya. Ahmad sebagai mubdal minhu
kepintarannya adalah sebagai badalnya. Kan kepintaran itu abstrak. Kita bisa contoh dalam kalimat ini, nafa'anil ustadu hasanul akhlaqihi. Bahwa keindahan akhlak ustad itu bermanfaat buat saya. Jadi akhlak itu sebagai badal, adalah al-ustad. Sama-sama rofa, kemudian akhlak itu sebagai pengganti. Abstrak. Gitu. Itu untuk yang lupa, yang kul mingkul. Contohnya Zaroni Muhammadun Amuka. Telah mengunjungiku Muhammad sebagai paknya, Amuka sebagai mengenai badal Pak ya. Ya, itu ya untuk badal istimal ya Kak. Oh iya Bi. Nah tadi kan udah disebutin tiga-tiganya. Nah sekarang yang terakhir Bi. Apa sih badal golat itu? Nah contohnya apa aja? Nah kalau badal golat itu dia pengganti. Tapi memang sangat-sangat kontra sekali ya, bertolak belakang karena memang lupa atau karena nggak sengaja gitu ya. Contohnya nih, saya melihat ember, sapu. Nah ember dan sapu kan memang nggak ada kaitan gitu ya, cuma karena salah gitu ya diganti. Roa itu Muhammadun al-Farosa, Roa itu Muhammadan al-Farosa gitu. Nah, saya melihat Muhammad, ternyata udah gitu ya, jauh kan, nggak ada kaitan. Jadi Farosa itu badal dan Muhammadan sebagai mubdal minhumnya gitu. Jadi memang diganti. Ya, karena sesuatu aja. Itu sih seputar badal yang saya tahu ya. Ya mungkin itu juga yang dapat saya tanyakan. Terima kasih Bi atas jawabannya, sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman. Ya, terima kasih pada para penonton di YouTube ini ya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Kita juga sama-sama masih belajar, mohon koreksi di kolom komentar jika ada kesalahan-kesalahan, juga masukan-masukannya ya untuk channel ini supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.